Halo teman-teman Sparkling. Happy Sunday. Happy Sunday to everyone, to everything. Betul banget. Dan udah hari Minggu, nggak berasa banget ya kok. Nggak berasa banget hari Minggu lagi dan kita mau ibadah online bareng-bareng lagi. Betul banget. Meskipun ini udah kesekian kalinya kita ibadah online, tapi kita nggak mau kehilangan keseruan ibadah online kita. Untuk itu kita mau kasih tahu nih, Ja, gaya anak Sparkling untuk ibadah online tuh kayak apa? Betul banget. Yang pertama, kita harus siapin hati kita tentunya. Karena kita percaya Tuhan itu hadir di mana-mana. Benar, di kamar kamu, di ruang tamu, atau kamu nonton YouTube, Tuhan hadir di sana. Yang kedua, waktu kita puja penyembahan, ayo kita sama-sama ikut untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita serius, kita khusyuk, dan saya percaya kita juga bisa ngalamin Tuhan, Ja, walaupun ibadahnya online. Betul banget. Dan yang ketiga, ini bisa dilakukan gak cuma selama kita ibadah di gereja, tapi di rumah juga bisa. Dengan cara mencatat firman Tuhannya. Betul. Dan poin-poin yang penting, kata-kata yang bagus, firman Tuhan yang bagus, kita bisa catat. Dan kita bisa post juga di Instastory kita untuk memberkati teman-teman yang lain. Betul banget. Langsung aja kita mau ibadah gaya anak Sparkling ya kok. Oke, sip. Siap untuk ibadah bareng-bareng? Lai be sparkling all the way. Shalom malam. Shalom. Apakah hari ada sukacita untuk kita beribadah hari ini? Amin. Mari kita mau berdoa, kita siapkan hati kita. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang baik buat kami. Kami ucap syukur karena kami merasakan begitu banyak Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin beribadah, kami buka hati kami. Biarlah kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, memberikan korban persembahan kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji Dia, mari kita bersama berkata, amin. Mari bertepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Mari kita puji Dia, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari beri tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan.
Dialah Raja yang bertata atas hidup kita. Kami bertepuk tangan meninggikan Engkau Tuhan. Kalau Raja yang bertata atas hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia yang layak, Dia yang memerintah kehidupan kita. Amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan bersama, come on. Raja mulia. Haleluya. Yang terbaik buat Tuhan kita, come on. Bapa, kami datang kepadamu. Hari ini kami membuka hati kami supaya Engkau menyentuh kami, Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, dan saat ini kami ingin menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Oh, bagimu, hanya bagimu dan kemuliaan. Oh, yeah. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
kami menyembah. Oh Tuhan, kami menyembah lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan kepada hati-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, oh, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh yeah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mengangkat suara kami menyembah-Mu Sang Raja yang hadir di sini, yang kami puja karena kami kagum akan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, mari kita tanggalkan masalah kita, tanggalkan bebanmu Bapak Saudara, datanglah sembah Dia. Oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami datang memuji-Mu Yesus. Oh, amin. Kami sembah Tuhan, yang ajaib, Allah yang besar, kami tinggikan Engkau lebih dalam lagi. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Lebih dari segalanya, Kau begitu berharga bagi kami. Yesus, kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh Yesus, sembah Dia, buka hatimu. Oh, Roh Kudus mengalir, amin. Membawa kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Firman-Nya hari berkata di tengah-tengah kita, Mazmur 84. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ampang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidupnya tidak bercerah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Oh, kami percaya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang menciptakan alam semesta. Kau Allah yang layak ditinggikan. Sungguh Dia yang layak. Mari kita beri pujian, kita bagi Dia. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, ku tinggikan. Amin. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita, angkat suara kita. Di Allah yang layak kita tinggikan segalanya. Amin. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan
meninggikan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus setiap kita meninggikan Dia. Mari kita bersama berkata, amin. Shalom Sparkling, masih semangat di tengah-tengah hari-hari kita. Gue berharap kita semua punya semangat yang sama setiap harinya untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, atau juga hari ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah. Di awal-awal pandemik ini gue merasa sempat takut, sempat khawatir. Kenapa? Karena gue masih tinggal sama bokap nyokap gue masih tinggal sama cici gue juga sama anak istri gue. Setiap hari ketika masa-masa awal corona ini, gue setiap hari tuh selalu baca berita. Dan ketika gue baca berita kok everyday getting worse gitu. Setiap hari kayaknya makin susah, makin berasa kok semakin hal-hal negatif yang ada gitu. Dan tanpa gue sadari itu membuat gue tuh akhirnya terkontrol secara emosi, secara jiwa gue, bahwa setiap hari rasanya kayak takut, khawatir. Akhirnya gue selalu gelisah. Nah, ketika gue datang sama Tuhan dalam perenungan, setiap hari gue sama Tuhan, gue baca firman Tuhan, gue menemukan apa yang sebenarnya yang Tuhan mau kendaki di tengah-tengah masa-masa khawatir kita. Dan gue percaya gini, ada banyak di antara kita mungkin pernah khawatir juga, atau mungkin pernah merasa takut dengan situasi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan cuma masa-masa pandemik, tapi mungkin juga kita pernah takut atau khawatir tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang keluarga, atau juga tentang mungkin pasangan hidup. Mungkin setelah ini kita mau kuliah di mana, setelah ini kita mau kerja di mana, kita mau sekolah di mana, segala macam. Dan ketakutan itu membuat kita tuh akhirnya terkuasai. Dan tanpa kita sadari kita mulai fokus bukan kepada apa yang seharusnya kita fokuskan, tapi kita malah fokus kepada apa yang menjadi kekhawatiran kita. Padahal kenyataannya sebuah riset berkatakan begini, sebenarnya setiap kekhawatiran kita itu nggak lebih dari apa yang terjadi dalam kenyataan. Artinya apa sih? Artinya apa yang terjadi kadangkala itu nggak seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah bukan seperti apa yang kita takutkan. Jadi ketakutan ini cuma memenjarakan kita dalam pikiran kita. Nah, buat gua hari teman-teman, justru di tengah-tengah masa-masa sukar ini, di tengah-tengah masa-masa sulit kayak gini, kita akan semakin belajar menjadi original seperti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah masa-masa mungkin kritis, di tengah-tengah masa-masa yang gak enak ini. Kita mau belajar di tengah-tengah ini, kita mau belajar supaya kita semakin fokus, semakin ngerti apa yang Tuhan mau. Nah, gue bawa teman-teman dalam perenungan di dalam Matius 6 ayat 25-34. Dan kita semua tahu tentang apa? Tentang jangan khawatir. Gue akan bacakan di ayat di 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, waktu gue baca ini, gue ingat highlight dengan sebuah kata dikatakan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada sebuah kata yang dikatakan Bapak kita. Nah, ketika gue khawatir, ketika gue takut, gue diingetin kemarin tentang identitas, tentang siapa sih kita sesungguhnya gitu. Kata firman Tuhan adalah Dia seperti Bapa bagi kita. Kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya sama Yesus untuk pertama kalinya, ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seketika itu kita menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita punya hubungan yang bisa langsung sama Bapa. Kita nggak perlu lagi datang dengan embel-embel apa adanya, tapi kita bisa datang sama Tuhan dengan apapun yang kita mau sampaikan sama Tuhan. Bahkan di firman Tuhan katanya gini, ketika kita mau minta sama Tuhan, mintalah, maka Tuhan akan membukakan, ketuklah maka akan dibuka pintu. Nah, di ayat yang lain dalam Matius 7 ayat 9-11 dikatakan begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan begini teman-teman, justru ketika orang dunia atau orang lain yang dikatakan orang jahat aja tahu bagaimana memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, terlebih lagi Bapak kita yang di surga yang memberikan yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Jadi gue percaya gini, apapun yang kita hadapin hari ini, apapun yang kita terima hari itu, hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan kadang-kadang gini, kok gue minta sesuatu yang sepertinya baik, tapi kok kenapa nggak terjadi? Simpelnya gini, ketika gue berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kita nggak selesaikan corona selesai dengan cepat aja gitu? Kenapa kita nggak ending di sini aja gitu? Tapi gue dapet gini, justru kadang-kadang
apa yang kita anggap baik, kalau itu belum terjadi, seringkali kita nggak berpikir Tuhan itu baik. Padahal sesungguhnya kadang-kadang ada banyak hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi. Contohnya lagi apa sih? Misalnya kita berpikir, gue udah kerja cukup baik, gue udah kerja cukup maksimal, tapi kenapa kok gue nggak dapat promosi? Tapi kenapa gue nggak naik gaji dengan sesuai ekspektasi gue, atau dengan hal-hal yang lain? Nah, mungkin apa yang kita pikirkan hari ini baik buat kita, padahal sejatinya mungkin itu Tuhan terbaik buat hidup kita. Nah, Tuhan punya yang terbaik yang jauh dari apa yang kita bayangin. Dikatakan tadi, ketika gue lihat hidup kita, ada banyak hal-hal yang Tuhan inginkan yang ternyata tanpa kita sadari itu baik bagi kita. Corona misalnya, masa-masa pandemi misalnya, ketika gue lihat lagi ke dalam hidup gue hari-hari gue baru ngerti gitu, ada hal yang baik yang harusnya gue bisa syukurin. Apa sih? Waktu gue bersama keluarga, waktu main gue sama anak gue lebih banyak dibanding ketika gue nggak punya, dibanding ketika kita nggak ngalamin masa-masa ini. Waktu gue bisa ngobrol sama nyokap gue lebih banyak. Waktu gue bisa do something yang good buat bokap nyokap gue bisa serve mereka. Itu gue nggak bisa lakukan kalau gue nggak pernah ngalamin masa-masa kayak gini. Nah, kadang-kadang apa yang kita anggap baik mungkin belum tentu yang terbaik yang Tuhan beri. Tapi percayalah, apa yang kali ini kamu terima, apa yang hari ini kita terima, itu adalah terbaik yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu yang pertama. Lalu berikutnya gue baca di ayat ke 27 sampai 30, sorry. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia terlebih dulu mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya. Jadi gini, gue mau katakan, kekhawatiran itu tidak punya kekuatan apapun dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hari-hari kita. Jadi ketika kita khawatir, justru itu nggak bikin kita makin produktif. Itu justru nggak bikin kita makin maksimal. Kenapa? Karena itu malah mengurung kita. Itu malah menurunkan setiap iman kita gitu. Kenapa? Karena setiap hari kita renungkan tuh hal-hal yang negatif. Karena kita renungkan tuh hal-hal yang kelihatannya kok, aduh kenapa gue jadi semakin begini, aduh kenapa gue semakin begitu. Dan buat gue pribadi, tadi gue bilang, waktu gue baca berita-berita, waktu baca gejala-gejala corona segala macam, gue berpikir kayaknya ini gue ya, kok gue begini ya, kok begitu ya. Padahal itu bukan kenyataan, itu hanya ketakutan yang menguasai hidup kita. Begitupun dengan kondisi kita hari-hari ini, ketika kita mulai khawatir tentang masa depan, kok gue nggak naik promosi, kok gaji gue begini-gini aja, atau kok sekolah gue tuh nilai gue nggak berubah, kok gue gini-gini terus. Nah, kita akhirnya mengurung diri kita dengan apa sih? Dan ketakutan. Padahal ketakutan atau kekhawatiran itu tidak menambah apapun dalam kehidupan kita. Bahkan itu nggak mengubah kemaksimalan kita. Justru mau kita semakin down, kita semakin lemah hari-hari kita. Sedangkan di ayat 34, kita baca lagi. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gue bilang begini teman-teman. Jadi, ya tadi katanya, kesusahan sehari cukup sehari. Jadi kita nggak perlu overthinking about future kita, tadi gue bilang masa depan kita. Tapi bukan berarti gini, kalau gitu gue diam-diam aja di rumah. Bukan semuanya dalam tangan Tuhan. Oh bukan, justru ketika kita fokus sama Tuhan dalam hidup kita fokus menjadi apa yang kita hidupi hari ini, justru hari-hari kita akan lebih maksimal. Kenapa? Karena kita fokus mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan untuk hari ini. Lengkap ya? Kesusahan untuk hari, cukup untuk sehari. Jadi percaya lagi nih, waktu kita melihat apa di depan mata kita, contoh ketika kita kerja di rumah, berarti apa sih? Maksimalnya kerja di rumah kita untuk hari itu. Data-data kita, job desk kita kerjakan gitu. Jangan takut dengan masa depannya, oh gimana ya nanti kalau ini di PHK atau apapun gitu. Kenapa? Karena dengan kita takut begitu atau kita khawatir, justru tadi gue bilang akhirnya kita nggak bikin apa-apa. Hari-hari awal gue di tengah masa pandemi itu kayak gitu. Karena kekhawatiran, akhirnya gue nggak ngerjain apa-apa. Cuma terbahan di rumah, cuma baca berita tiap hari, akhirnya baca firman pun nggak bisa maksimal. Kenapa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran. Tapi ketika gue ngerti firman Tuhan, oh iya, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, Tuhan memberikan yang terbaik, dan kekhawatiran pun nggak punya kekuatan apapun dalam hidup kita. So akhirnya gue make sure mengubah semua mindset gue baca firman Tuhan setiap hari. Justru dengan itu gue punya waktu yang cukup banyak tuh menyelesaikan firman Tuhan gue di hari itu dan mengerjakan banyak hal-hal yang positif di hari itu. Yang ketiga yang gue mau bahas buat teman-teman, ayat 31 sampai 33.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dari bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. So, maksudnya gimana? Yang ketiga ada gini. Yang pertama tadi adalah tahu siapa kita, identitas sebagai anak-anak Allah. Yang kedua adalah jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak punya kekuatan apa-apa dalam hidup. Yang ketiga gini, lihat apa sebenarnya esensi yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Jadi gini, bukan berarti kita nggak boleh takut tentang makanan, pakaian, dan lain-lain. Bukan, justru itu hal yang Tuhan bilang apa? Kita membutuhkan itu semua, ya kan? Sebentar saya boleh baca lagi. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu dari 32. Tapi yang paling penting adalah cari dahulu kerajaan Allah. Apa sih esensi dalam kita? Itu bagaimana kehidupan kita mensubmitkan diri kita dalam undercovernya pimpinan Tuhan. Itu yang lebih penting menurut Tuhan. Jadi bukan sekedar apa yang dilihat di luar, tapi apa di dalam hati. Nah, kalau teman-teman baca di firman Tuhan ini, Tuhan bicara tentang itu. Tuhan bicara tentang bagaimana hati kita sesungguhnya. Bukan apa yang kita punya di depan atau apa yang kita dapat capai, tapi hati kita seperti apa. Dan kita semua tahu, kerajaan Allah berarti gini. Berarti kita punya gaya hidup yang di bawah pimpinan Tuhan. Ekspresi kita, keseharian kita menggambarkan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Itu original tadi. Bagaimana kita hidup dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa belajar setiap hari itu hidup dalam pimpinannya Tuhan. Teman-teman, di firman Tuhan bilang begini, kita perlu melatih diri kita untuk beribadah. Benar ya? Dibanding latihan jasmani, kita juga perlu melatih diri kita disiplin dalam beribadah, disiplin dalam baca firman Tuhan, disiplin dalam bersekutu. Dan gue percaya gini, di tengah-tengah masa pandemik ini, mungkin kita udah mulai malas gitu ya. Oh ya, ibadah online, ibadah minggu harus YouTube, komsel harus online. Kita udah mulai gak dapetin apa-apa gitu. Tapi gue percaya gini, justru di tengah-tengah masa-masa ini, nah ini menunjukkan siapa kita. Sejauh mana sih kita mau submit dalam gaya hidupnya Tuhan. Sejauh mana kita mau berhidup kita untuk kita fokus kepada hal-hal esensi, yaitu bagaimana hubungan kita sama Tuhan dan bagaimana hubungan kita kepada sesama kita. Nah, buat gue pribadi ini menguji gue gitu. Apakah di tengah-tengah masa-masa pandemik ini, justru apakah gue semakin dekat sama Tuhan? Apakah semakin gue mencari apa yang Tuhan mau? Apakah semakin gue berdampak buat sekeliling gue? Kenapa? Karena itu esensi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jadi, apa yang paling penting adalah sejauh mana sih kualitas hubungan kita sama Tuhan. Ketika kita punya kualitas hubungan yang deep, yang baik, percaya deh, Tuhan bilang apa? Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang jadi kata-kata kita hari ini? Masa depan kita, keuangan kita, apalagi pendidikan kita, bahkan kesehatan keluarga kita, atau kesehatan kita pribadi. Yang pertama, fokuslah kepada hati kita yang melekat sama Tuhan, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gue berdoa buat teman-teman semua hari ini, supaya kita nggak lagi dibelenggu oleh kekhawatiran yang merusak hidup kita, yang membuat kita nggak lagi fokus kepada Tuhan, yang membuat kita lagi nggak mau punya iman yang bertumbuh sama Tuhan. Tapi gue percaya supaya kita punya menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita menyadari bahwa kita nggak mau ketipu dengan setiap kondisi yang bikin kita khawatir, karena dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dan kita mau fokus kepada hal yang esensi, yaitu apa sih? Hubungan pribadi kita sama Tuhan dan juga sama sesama. Justru di tengah-tengah masa-masa sukar, kita boleh melihat sejauh mana sih kita punya bergantung sama Tuhan, sejauh mana sih kita punya penyerahan diri sama Tuhan terus-menerus. Yang terakhir, ayat sebelum kita tutup firman Tuhan kita hari ini, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Buat gua teman-teman hari ini, apakah normal, apakah wajar kita khawatir? Itu sebagai manusia kita boleh ngalamin itu. Tapi yang paling penting adalah gini, serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapin hari ini, percayalah bahwa Allah tetap bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan gue percaya ketika kita punya sikap hati yang kita mau datang sama Tuhan terus-menerus, gue percaya bahwa Tuhan dan damai sejahtera itu akan menyertai hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap masa-masa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, mungkin ini bukan masa yang enak, mungkin ini bukan masa yang menyenangkan, tapi kami tahu Tuhan hari ini kami percaya. Kami nggak mau kalah dengan situasi, kami nggak mau kalah dengan ketakutan kami, karena kami tahu Tuhan kami adalah anak-anak Allah. Kami tahu Tuhan bahwa ada hal yang terbaik yang Tuhan selalu izinkan
terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa Kau Bapa yang selalu memberi terbaik buat kami. Kami mau belajar juga Tuhan, untuk kami nggak mau takut dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena kami tahu Tuhan itu nggak punya kuasa apapun dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Dan kami mau katakan Tuhan, setiap harinya kami membangun keintiman kami sama Tuhan, supaya kami tahu betul bahwa yang terbaik dalam kehidupan kami bukanlah apapun yang kami punya, bukanlah apapun yang bisa kami capai, tapi kami boleh tahu betul bahwa ketika kami boleh punya persekutuan yang dalam sama Tuhan, dan kami boleh membagikan kasih Tuhan buat sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan setiap kami. Kami percaya Kau Allah kekhawatiran kami di dalam kontrolnya Tuhan. Ketakutan kami ditaklukkan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Teman-teman, hari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita lakukan, supaya sungguh itu boleh menjadi kesaksian, itu boleh membawa kasih Yesus yang nyata buat sekeliling kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin. Welcome back Sparkling. Yo, gimana ibadah online-nya guys? Seru kan? Luar biasa. Oke, dan sebelum masuk ke pengumuman, kita mau say thank you dulu buat Pastor Sudiman nih tentunya. Wow, 2 thumbs up for my bro Sudiman. What a powerful message. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan masuk ke pengumuman yang pertama. Pengumuman pertama, kita mau kasih tahu nih guys, bahwa GI 1000 telah mengadakan kegiatan sosial dengan memberikan sembako dan juga masker kepada keluarga prasejahtera dan para petugas makam. Ya, so kita juga mau ajak teman-teman Sparkling untuk ikut berdonasi ke GI 1000. Bisa donasi sendiri atau donasi bareng teman-teman Komsel. Kumpulin uang dan kita donasi bareng-bareng ke rekening GI 1000 yang ada di bawah sini. Jangan lupa ya. Yang kedua, kita juga mau ingetin teman-teman untuk terus memberikan perpuluhan dan persembahan. Kalau teman ingin memberi perpuluhan persembahan, bisa langsung ke rekening gereja yang ada di bawah sini juga. Jangan lupa. Yo, dan the last but not least, kita juga mau anjurin teman-teman, kita mau himbau teman-teman untuk nggak lost contact sama pemurid, sama teman-teman Komsel ya kok ya. Kalian bisa menggunakan semua aplikasi buat voice call, buat video call untuk tetap keep contact. Dan juga jangan lupa keep in touch sama juga setiap kita di Instagram Sparkling. Ada 2, pro.sparkling juga teens.sparkling. Ya. Karena banyak event, banyak hal, banyak kegiatan yang kita melakukan bareng-bareng secara online. Betul banget. So, I'm William. and I'm Reza. We're signing out. See you next Sunday. Bye-bye. Bye-bye.